Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif Calon Guru Penggerak. Saya Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 Visi guru penggerak dan modul 1.4 Budaya positif, sehingga terbentuklah Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun siswa dengan cara memberikan kemerdekaan belajar sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, seorang pendidik menerapkan sistem Among atau trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tutwuri handayani, menjadi suri teladan, membangkitkan motivasi, serta dorongan dan arahan. Kemudian, pendidikan harus menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, berakar pada budaya yang berkelanjutan, konvergen, proses memanusiakan manusia, dan konsentris, proses menghargai keberagaman. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya yaitu berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sementara peran guru penggerak itu terdiri dari pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah gambaran yang ada pada murid kita di masa yang akan datang, yaitu murid yang memiliki cerminan profil pelajar Pancasila. Melalui pendekatan inquiry, kita bisa mewujudkan visi yang berpihak kepada murid. Berdasarkan basis kekuatan yang sudah kita miliki, yaitu kekuatan positif atau kekuatan iklim sekolah dan kodrat anak itu sendiri, dengan mengedepankan kolaborasi kekuatan dari berbagai pihak melalui tahapan-tahapan bagja untuk mencapai prakarsa-prakarsa perubahan. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif sehingga menjadi karakter-karakter positif. Kemudian terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong siswa untuk berpikir dan bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga dapat menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus dapat mengenali, memahami, dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Sebuah visi akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dan menjalankan prakarsa-prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak dapat terwujud. Dengan melaksanakan penerapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang akan membentuk karakter positif sehingga dapat terwujud budaya positif. Dengan adanya budaya positif akan dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari?
Di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah ada hal-hal yang menarik bagi Anda dan terjadi di luar dugaan sebelumnya? Disiplin positif. Disiplin positif adalah bukan merupakan bentuk kepatuhan kepada seseorang, tetapi kemampuan memerintah diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri dalam melakukan nilai-nilai kebajikan dalam tindakannya. Teori kontrol tidak hanya dapat mengontrol diri kita sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Dan setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Kemudian teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang diinginkan. Terakhir, hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan sebuah cara untuk mengarahkan tingkah laku yang berlaku agar sesuai dengan tingkah laku yang ada. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap sebuah pencapaian tertentu. Posisi kontrol guru yaitu terdiri dari yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sementara kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dalam keyakinan kelas, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari dan memahami bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan keterlibatan murid pada pelaksanaannya dengan berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini dan disepakati, sehingga dapat menimbulkan motivasi dari dalam diri. Saya menerapkan posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer sehingga membuat apa yang saya lakukan tidak menakutkan bagi mereka, tapi menjadikan motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Belajar dari kesalahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah? Dalam menciptakan disiplin positif kelas, saya sangat optimis dalam mengungkapkan beberapa nilai kebajikan yang perlu diyakini dan disepakati bersama. Dan pengalaman yang pernah saya alami, yaitu melalui kontrol guru dan segitiga restitusi yang saya jalankan. Ternyata mampu membuat para siswa berani berkata jujur, sehingga mereka tahu dan mampu mandiri untuk memperbaiki kesalahan tanpa paksaan, tapi berdasarkan kemauan mereka sendiri, berdasarkan keyakinan yang mereka sepakati. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Melihat respon pada siswa, saya merasa sangat senang karena mereka berlomba untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati. Ini akan menjadi awal dari proses menumbuhkan perilaku positif untuk kemudian tercipta budaya positif. Dan jika masih ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kelas, maka berbagai alternatif sudah saya persiapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah pembiasaan-pembiasaan yang sudah kami lakukan selama ini. Nilai-nilai kebajikan yang kami percayai, kami yakini dan telah kami sepakati untuk kami laksanakan.
Yang perlu diperbaiki adalah kontrol guru yang saya terapkan selama ini. Saya harus lebih jeli dalam melihat masalah. Jangan malah menambah beban kepada murid dengan peran kontrol salah yang saya lakukan. Sebelum mempelajari modul ini, berdasarkan 5 posisi kontrol, mana yang sering Anda gunakan? Kemudian setelah mempelajari modul ini, apa yang Anda gunakan? Bagaimana perbedaannya? Sebelum saya hanya melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah saja. Namun setelah mempelajari modul ini, peran teman, manajer juga saya terapkan sehingga perlakuan yang saya laksanakan lebih manusiawi dan hasilnya para murid lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan atas kesadaran sendiri mereka memperbaiki kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Sebelumnya saya hanya berlaku sebagai penghukum saja, berfungsi sebagai validasi tindakan saja secara langsung, tanpa memberi kesempatan kepada murid untuk mencari solusi yang terbaik dari kesalahannya. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Hal lain yang juga penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang terus dilaksanakan antara warga sekolah. Kolaborasi ini penting untuk menjaga serta mengontrol kegiatan penerapan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam kesepakatan kelas untuk mewujudkan budaya positif yang konsisten dan berkesinambungan. Terima kasih, salam bahagia. Mari bergerak bersama demi memajukan Indonesia.